Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Nafisya Askia Salsabila Bukhari dengan NIM 25010644064. Saya dari kelas 2025B. Saya mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya beruntung sekali bisa ngobrol tentang sesuatu yang penting banget buat masa depan anak-anak bangsa. Nah, yaitu cara mendidik karakter anak di sekolah dasar agar bukan cuma pintar, tapi juga punya karakter yang baik. Nah, hari ini saya berdiskusi bersama guru sekolah dasar yang sangat luar biasa, yaitu setiap harinya selalu menemani anak-anak dengan berbagai tingkahnya. Baik, Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya, dan saya juga sebenarnya belum banyak pengalamannya, cuma saya mungkin sedikit berbagi ilmu saja dan juga pengalamannya. Perkenalkan dulu, nama saya Ismi Khairunisa, akrab dipanggil di sekolah dengan panggilan Bu Nisa gitu ya. Iya, Bu. Saya dari instansi MI Kiai Haji Abu Mansur Lidawetan Surabaya. Terus selama mengajar mungkin saya masih baru bulan Juli kemarin, jadi total bisa dihitung kurang lebih 3 atau sampai 4 bulan untuk mengajar. Senang sekali bisa ngobrol bareng Ibu. Iya. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberi banyak inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Amin ya. Nah, ini sebelum masuk ke intinya, menurut Ibu, apa sih arti penting pendidikan karakter untuk anak sekolah dasar? Arti pendidikan karakter suatu dasar atau landasan seorang peserta didik itu bisa menerima semua kesiapan dirinya, dari mulai lingkungan belajar, pembawaan sifat karakternya sendiri, atau mungkin sifat dari lingkungannya yang mungkin dia serap, atau mungkin dia lihat, atau mungkin dia dengar. Itu gunanya untuk bagaimana dia mengelola aktivitas belajarnya. Jadi pendidikan karakter itu apa yang mereka terima, apa yang mereka rasakan, atau apa yang mereka rekam di sekitar lingkungannya, itu menjadikan mereka itu landasan karakter dia gitu. Itu yang menurut saya pendidikan karakter. Lalu nilai karakter apa saja yang sebaiknya paling diutamakan di sekolah dasar? Kalau nilai karakter utama, karena semua makhluk hidup atau semua manusia, terutama di negara kita, itu melandaskan nilai religius dalam sebuah kehidupan. Jadi menurut saya hal yang paling utama dan yang paling kuat untuk dilandaskan dan ditanamkan nilai karakternya kepada peserta didik itu nilai religius menurut saya. Nah, menurut Ibu nih, apa hal kecil yang bisa mulai dilakukan guru ataupun orang tua besok juga untuk membangun karakter anak? Peran guru ya? Iya. Peran guru sebagai guru dan juga mungkin kita sebagai pendidik juga generasi bangsa. Nilai utama mungkin lebih ke banyak untuk aspek kejujuran. Jadi mungkin sejak kecil dan mungkin dari peran orang tua dulu ya, karena waktu yang paling banyak itu anak itu bersama dengan keluarganya, dengan orang tuanya, itu mungkin lebih diperkuat untuk bisa lebih jujur. Karena apa? Semua karakter bisa terbangun itu berlandaskan karena rasa kejujuran diimbangi dengan nilai religius itu tadi gitu. Nah, kan setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Iya, kan? betul. Nggak semua anak itu pintar. Iya, punya karakter baik atau mungkin sifatnya ada yang lembut, ada yang kasar gitu. Nah, Ya. Terus Ibu pernah gak sih menemukan murid yang bandel? Terus Ibu itu gimana cara menyikapinya gitu? Kalau sifat bandel, sifat mungkin nakal, itu sebenarnya karakter memang bawaan gitu loh ya. Mungkin emang karena dia sukanya bercanda atau gimana. Terus kalau bandel, wah itu mungkin bibit bebet bobotnya anak itu mungkin terlintas dari pendidikan awal sebelum sekolah dasar, itu mungkin usia-usia mereka itu sudah terbentuk ya, usia rasa bandel, rasa ingin tahu atau mungkin rasa eksplorasi. Jadi menurut saya rasa bandel, rasa nakal itu memang sudah wajar di anak-anak. Cuma bagaimana cara mengantisipasi rasa bandel dan rasa nakal ini disesuaikan gitu loh. Entah mungkin
apa ya, rasa nakal atau rasa nakalnya ini bisa diaplikasikan dengan rasa keingintahuan gitu. Tapi kita juga sebagai guru generasi sebagai pencetak generasi bangsa itu juga harus bisa menempatkan, oh anak ini rasa bandelnya bagaimana, oh anak ini rasa nakalnya bagaimana. Apa ya, sebagai guru itu juga harus tahu dia itu nakalnya itu bagaimana sih, taraf nakalnya, taraf bandelnya itu bisa disesuaikan ya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita melihat anak nakal, anak bandel itu juga kita harus bisa mencerna apakah dia itu yang memulai terlebih dahulu atau mungkin ada sebab musababnya itu. Nah itu kita harus ukur terlebih dahulu, karena kita nggak bisa memukul rata anak itu nakal atau emang cetakannya nakal atau mungkin dari sananya bandel atau gimana. Kita harus cari dulu gitu. Terus kalau di sekolah sendiri itu bagaimana strategi ibu dalam melatih karakter anak? Soalnya kan setiap hari itu pasti ada aja gebrakannya, selalu tantangan baru ya. Kalau bisa dibilang kan sekarang kan generasi alpha ya. Generasi alpha itu memang sungguh berbeda karena apa? Mereka itu hidup, mereka itu bersosialisasi, itu mulai banyak pembaruan, bawaan teknologi atau mungkin pembawaan cara belajarnya yang mungkin berubah, atau mungkin pembawaan bimbingan dari orang tuanya juga. Jadi karakter orang tua dalam mendidik itu juga terpengaruhi. Jadi bukan karena nilai karakter itu hanya ada di sekolah, tidak. Nilai karakter itu justru lebih banyak di lingkungan rumah. Saat mereka bermain dengan orang tua, saat mereka bermain dengan teman di rumah, atau mungkin saat les, saat mengaji itu juga penting nilai karakternya di situ. Jadi sebisa mungkin untuk nilai karakter di sekolah, saya tuh mengedepankan di kebiasaan belajar. Jadi mungkin kebiasaan belajar, kesepakatan belajar, serta sanksi-sanksi belajar. Kalau di kelas itu bagaimana? Jadi mungkin kalau sikap belajar, waktunya belajar, sebelum belajar kita berdoa. Sebelum belajar kita menanamkan nilai religiusnya, membaca Asmaul Husna. Kalau di sekolah saya itu setiap hari Selasa sama hari Rabu itu membaca kitab Al-Ala, membaca kitab Aqidatul Awam. Nah, itu di dalamnya juga tercantum nilai-nilai karakter siswa yang berlandaskan nilai religius, ketakwaan kepada Allah, dan juga rasa hormat dan rasa patuh terhadap guru, menyayangi teman, terus bermain dengan baik, terus menghormati orang tua di rumah. Itu paling banyak nilai karakter yang ditanamkan di sekolah. Keren banget ya Bu ya. Keren, alhamdulillahnya. Karena kan emang nilai religius itu sekuat itu buat anak. Nah nih, kan setiap orang tua siswa itu nggak semuanya di rumah kan? Iya betul. Nah ada yang kerja. Terus kalau pulang itu kan kadang sudah capek kan? Capek itu kan biasanya bisa membawa emosi. Benar. Nah itu bagaimana caranya orang tua agar bisa tetap mendukung karakter anaknya? Bagus pertanyaannya. Juga agak gimana ya, complicated banget ya. Soalnya kita itu juga sebagai orang tua di sekolah, anak itu juga mempunyai orang tua tentunya di rumah. Orang tua juga mempunyai hak juga, orang tua juga memiliki kewajiban. Tapi sebagai orang tua yang sudah sudah memiliki niat memiliki anak, itu juga tanggung jawabnya besar. Mempunyai tugas yang sangat berat. Selain mencari nafkah, juga harus membentuk kepribadian serta karakter anak. Jadi sebisa mungkin orang tua itu juga memiliki porsinya masing-masing. Jikalau sudah selesai bekerja di luar, itu juga harus bisa mengerti posisi mereka di rumah sebagai orang tua. Jadi waktunya bersama anak juga harus bersama anak. Waktunya belajar harus juga bisa belajar, entah itu mengajarkannya ke tempat mengaji atau TPA, atau ke tempat les untuk belajar kembali bersama guru lesnya, atau di rumah diperkuat kembali, direfleksi kembali, belajarnya direfleksi lagi, materi apa yang sudah didapat di sekolah. Itu peran orang tua. Jadi bukan hanya menaruh di sekolah, menjemput anaknya, menaruh di tempat ngaji, atau mengantarnya di tempat les, tapi juga harus menanamkan kembali, diperkuat lagi di rumah gitu. Jadi peran orang tua dalam mendidik karakter anak di rumah itu sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Kita itu anak itu dari pagi ya, jam 7
sampai jam 12 lah hitungannya ya, jam 7 sampai 12 mereka dijemput jam siang atau orang tuanya pulang jam 12 atau gimana, biasanya kan dititipkan atau gimana. Nah itu peran orang tua itu juga harus ada. Jadi belajarnya apa, atau ditanyakan capek apa enggak, kalau capek bagaimana rasa capeknya, dilampiaskannya dengan apa gitu. Kalau sudah capek belajar di rumah, kita harus apa, memberi makan atau menyuapi, memberi ganti baju atau gimana. Tetap apa ya, ya sudah seperti pola belajar anak itu harus tetap dikuatkan gitu. Setelah belajar ini kita juga malamnya harus menginisiasi anak buat tetap ada waktu belajarnya tuh. Waktu anak itu lebih banyak di rumah, dari pagi sampai siang di sekolah, siang sampai sore bisa sama orang tuanya, atau enggak sore TPA, sore menjelang malam les. Nah malam sampai ketemu pagi lagi itu bersama orang tua. Nah itu caranya gimana, kita porsinya kita sesuaikan sendiri, berapa jam belajar anak, berapa jam kita harus tahu perasaan anak di sekolah, kita harus tahu curhatan anak itu bagaimana. Kamu di sekolah bermain bersama siapa, kamu di sekolah bertemu sama siapa, kamu bermain sama temanmu gimana tadi di sekolah gitu. Jadi semua itu ya sama orang tua juga harus lebih tahu, namanya anak ya kan, harus lebih tahu orang tuanya ketimbang gurunya gitu. Terus ini Bu, kan anak sekarang itu banyak yang main gadget sampai lupa waktu screen time gitu ya. kan. Ya, nah itu ada dampaknya nggak sih Bu buat karakter anak-anak gitu? Kalau dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ya, generasi alpha kalau menurut saya bilang kan, maklum ya, terbagi menjadi beberapa generasi, dan mungkin generasi alpha ini bisa dibilang kuat dalam teknologinya. Jadi mungkin dari orang tuanya juga yang termasuk antara generasi boomer atau generasi milenial, semuanya juga sudah berpegang pada gadget, HP, dan juga cara parenting ya. Cara parenting sudah bisa dilihat di HP juga. Banyak yang share-share bagaimana parenting orang tua terhadap anak, bagaimana cara menyikapi kondisi anak belajar, bagaimana menyikapi sikap sosial anak di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, itu orang tua semuanya bisa mengakses. Terus bagaimana pengaruhnya? Wah ini sungguh banyak ini pengaruhnya, negatif positifnya banyak. Alhasil kita yang harus bisa mengontrol penggunaan gadget itu tadi. Sebenarnya kita boleh menggunakan waktu screen time buat anak itu boleh, tapi kita harus berani tegas itu tadi ya. Karena apa? Kalau anak sudah nggak dipantau atau anak hanya sudah diberi HP, nih HP-nya terserah buat apa, kita nggak mengontrol penggunaan aplikasinya, penggunaan jamnya, kan juga ini kan layar radiasi HP kan juga menimbulkan efek buruk ya kalau buat mata anak, apalagi rentan ya penglihatan anak itu. Usia anak itu ada yang sudah rentan, ada yang rentan penglihatannya atau gimana, dan itu pengaruh nanti buat aktivitas belajarnya gitu. Jadi mau nggak mau orang tua juga harus lebih tegas mengatur screen time atau gadgetnya. Nah boleh nih Bu beri pesan-pesan untuk guru, orang tua, dan juga tentunya calon-calon guru. Untuk selaku guru dan juga pesan sebagai orang tua di sekolah ataupun pesan untuk calon-calon guru, kakaknya Kak Nafisa juga terus semangat, jangan melihat di belakang, tapi lihatlah niat dari awal ya, dari niat awalnya kita sebagai calon guru, dan juga niatnya kita nanti akan menjadi orang tua juga. Jadi kita harus kita lihat niat awalnya kita sebagai orang tua juga, jadinya nanti kita bisa mencetak generasi bangsa yang tetap berpegang teguh pada nilai religius, nilai kejujuran, dan nilai-nilai karakter yang lainnya. Nilai karakter itu banyak, tapi bagaimana kita mengimplementasikan ke generasi anak-anak bangsa nanti gitu. Wah, luar biasa banget obrolan kita kali ini ya Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Nisa. Iya, sama-sama. Saya juga banyak belajar dari obrolan ini. Nah, hal yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini itu banyak sekali. Bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk orang tua yang di rumah. Semoga apa yang kita bahas bisa menginspirasi dan membantu kita semua dalam mendidik anak-anak
agar tumbuh jadi generasi berkarakter yang kuat. Amin. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu Nisa sudah Sama-sama. meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga pengalaman dan pesan yang Ibu sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi semua teman-teman calon guru, bahkan juga guru. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Nisa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Nafisya Askia Salsabila Bukhari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.